Ah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh dulu. Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah Prof. baik. Baik. Aya naon background-na khusus ya? Iya, Prof. Pertemuan terakhir, Prof. Oke. Kehalangan itu bisa maca. Ya, hari ini mungkin kuliah terakhir kita ya. Atau masih satu lagi ya? Satu lagi dengan UAS lah gitu ya. Iya, Prof. Benar, Prof. Ya, Prof. Nah, satu lagi dengan UAS ya. Tapi hari ini merupakan perkuliahan yang terakhir untuk mata kuliah Kapita Selekta Matematika gitu ya. Mata kuliah Kapita gampang-gampang susah memang ya. Orang bilang pirage matematika sekolah dasar gitu kan. Tapi dengan memahami matematika sekolah dasar mudah bisa menjangkau matematika sekolah menengah pertama dan matematika berikutnya ya, sekolah lanjut lagi. Nah, ini yang mungkin menjadi dasar. Biasanya kan orang rada-rada meremehkan begitu ya, meremehkan matematika sekolah di sekolah dasar begitu. Nah, ini ya akibatnya karena meremehkan mudah inilah gitu ya. Nah, sehingga menjadi tidak menyeluruh pemahamannya begitu ya. Nah, kalau di sekolah dasar ini bilangan itu menjadi pokok ya, menjadi hal yang utama dari kajian matematika ya. Di samping yang bersentuhan dengan kita langsung yaitu ruang ya, ruang dan bidang yang kita gunakan, atau dengan kata lain itu adalah geometri ya. Bilangan dengan geometri itu dua hal yang sangat tidak bisa lepas dari kehidupan umat manusia gitu ya. Bilangan dan geometri. Kenapa? Ya, karena bilangan sendiri kita nggak pernah melepaskan dari bilangan ya. Seseorang yang tidak bisa mengikuti bilangan dengan baik pasti akan bisa masuk Zoom. Karena ketika masuk Zoom pasti Anda harus ngetikkan bilangan gitu ya.
Kayaknya sejak bangun sampai tidur lagi, pernah nggak Anda berbisu dengan bilangan? Tanpa menghubungi, ngomong, bertindak dengan bilangan, pernah nggak? Coba direnungkan, sejak bangun sampai tidur kembali gitu, tanpa bilangan, bisa nggak? Enggak kayaknya, Dia Prof. sepertinya Prof. Enggak, Prof. Ya, Prof. Coba renungkan, Anda tuliskan pakai kertas sendiri, pegang pulpen, pegang kertas, kemudian Anda coba catat kegiatan-kegiatan apa saja yang menyangkut bilangan dari mulai bangun, tidur, sampai tidur kembali. Begitu. Coba, berapa yang bisa Anda jaring dari situ? Coba renungkan dulu ya, renungkan, pikirkan. Saya kasih waktu 2 menit, kemudian nanti tolong dilaporkan. 3 menit lah, jangan hanya 2 menit ya. Nanti laporkan apa saja yang berkaitan dengan bilangan, dengan ruang, dengan bidang gitu ya. Selama 24 jam aja, selama mungkin bukan 24 jam, 16 jam lah kurang lebih ya, sejak bangun sampai mau tidur lagi. Atau tulis di tab aja nanti ya.
Nah, coba kalian tuliskan di chat room aja lah ya. Yang Anda pikirkan yang ngait dengan geometri, ngait dengan bilangan gitu ya. Baik, mungkin cerita-cerita yang ada di dalam chat bisa kita cermati. Hampir tak ada yang bisa lepas dari bilangan ya. Sehari-hari manusia selalu memikirkan konsep tentang bilangan maupun geometri begitu. Dan itu menyebabkan matematik menjadi bagian dari eh, kehidupan ya, bagian dari kehidupan, dan itu biasanya dikasih nama tuh, namanya numerasi ya, numerasi atau literasi matematik gitu. Numerasi atau disebut juga dengan literasi math ya, math literasi, math literation. Ya, biar agak terang ya. Tadi gelap sekali. Nah, biasanya literasi matematik itu kita pun menyampaikan pada siswa. Ya, misalkan bilangan satu, satuan, puluhan atau 10, 100, 1000.
10.000, 100.000, 1 juta. Ada yang tahu berapa besarnya bilangan 1 juta? Pak Agung tahu besarnya bilangan 1 juta? Besarnya bilangan 1 juta. Maksudnya gimana ya, Prof? Ya, kita ingin agar siswa itu mempunyai feeling ya, mempunyai bayangan berapa sih 1 juta itu gitu. Misalkan kita ingin tahu sekilo, 1 kilogram apa sih? 1 kilogram itu ya berat beras sebanyak mungkin 4 muk gitu ya. 5 kaleng susu gitu ya. 5 kaleng susu Indomilk misalkan. Itu 1 kilo. Ya. 1 truk, tahu kan 1 truk ya? Atau ada satu cerita seperti ini misalkan. Ada pencuri banyak 100 juta uang koin dari sebuah bank, dia bawa pakai karung gitu. Nah, berita itu benar apa salah itu? Kan kita harus berpikir juga kan. 1 juta rupiah diculik atau dicuri dari bank, semuanya itu uang koin. 100 juta rupiah semuanya itu uang koin. Uang koin yang paling berat itu koin apa? 100 apa 1000? 1000 mungkin ya. Ya, katakanlah jangan 100 juta lah, 1 miliar aja. 1 miliar ya. Ada orang mencuri uang logam dan kemarin dibopong sebesar 1 miliar begitu. Nah, berita itu benar apa salah? Kita perlu melakukan penyelidikan. Pertama harus ditanyakan berapa gramkah berat uang yang paling berat, uang logam ya. Berat uang logam 1.000 rupiah misalkan. Itu harus dicek dulu. Ya, setelah dicek yang 1.000 rupiah itu kemudian karena kita ingin mencari uang 1 miliar tadi, 1 miliar itu jadi berapa ini? Berapa koin? Uang 1 miliar jadi berapa koin? Kalau uangnya seribuan. Ada yang tahu? Satu miliar berapa biji koin seribuan? 1 juta koin. 1 juta. Kemudian 1.000 rupiah uang koin berapa gram?
Jadi informasi yang mengejutkan tadi adalah ada pencuri mengambil uang sebesar 1 miliar yang isinya adalah semuanya koin. Ada seorang pencuri menggendong uang 1 miliar, semuanya adalah uang logam. Nah, kita harus mengolah apakah informasi ini valid apa enggak gitu. Menurut Anda gimana? Menurut informasi, 1 koin itu adalah 4,5 gram. Ini untuk 1.000. Untuk yang 1.000. Sedangkan uangnya 1 miliar ya. Uangnya 1 miliar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi ini setara dengan berapa koin? 1 juta koin 1000-an. 1 juta koin. Beratnya jadi 4,5 juta gram, Prof. Jadi 4,5 juta gram. 5 juta gram. Kalau dibuat kilo berapa ya? 4.500. Berapa? 4.500 4.500 kilogram. 4.500 kilogram. Kira-kira orang kuat nggak menggendong uang 4.500 kilogram? Enggak, Prof. Nah, berarti wartawan yang ngomong tadi kelihatannya keliru ya. Kelihatannya keliru memberitakan gitu ya. Ada seorang pencuri ngambil uang ngambil uang sebanyak 1 miliar dari sebuah bank, digendong gitu, sendiri gitu, ya. Nah ini hal-hal yang demikian itu perlu secara cermat seseorang bisa menghitungnya. Kalau nggak bisa menghitung, jadi percaya saja. Artinya di sini seseorang juga harus kritikal, ya, harus kritis mendengar wartawan bercerita begitu, atau pembaca berita yang ada di TV. Kita sebagai pendengar itu harus mengkritisi gitu ya, mampu sampai ke sana. Sehingga akan kedengaran nanti beritanya apakah berita hoax apa beneran di situ. Karena harus dilakukan semacam perhitungan secara akurat begitu ya. Oke. Nah, jadi kembali ke nilai yang 1 juta. What does it mean by a billion ya? Million. Jadi sebenarnya 1 miliar itu 1 juta itu berapa sih gitu? Ada yang bisa nggak melukiskan berapa besar 1 juta itu?
Kalau dihitung dari 1 sampai 1 juta kira-kira perlu waktu berapa lama ya? Seharian mungkin, Prof. Seharian. Cukupkah 1 hari? Kira-kira cukup nggak 1 hari? Coba saya tunggu Anda baca, ngitung sampai 100 itu kira-kira perlu waktu berapa jam? Berapa menit? Saya minta yang baca saudara siapa ya? Yang laki-laki aja lah ini. Pak Wisnu ya, Pak Wisnu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kayak gitu ya. Kalau sudah ke 31, 32 biasa, jangan 31, 32, tapi 31, 32, 33, 34, terus gitu. 100 ya, dari 1 sampai 100, kira-kira butuh waktu berapa menit? Pak Wisnu yang membacakan, kemudian yang ngasih waktu Mbak Siti ya, Siti Nadia. Tolong Pak Wisnu. Baik, Prof. Bentar Kang Wisnu. Siap ya, Siti ngasih waktu ya. Ya, Prof. Lengkap ya, bacanya lengkap Wisnu, jangan dipotong-potong. Baik, Prof. Ya. Saya siap. Ya, yang ngasih waktu Siti ngomong ya, 1, 2, 3 kayak gitu. Ini saya pakai timer ya, Prof. Pakai timer nggak apa-apa. Oke. Kang Wisnu mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ya, titik berapa detik? 1 menit 41 detik, Prof. Ternyata ya 1 menit 41 detik. Lama juga ya. 100 itu lama gitu. Saya ingin sekarang yang baca adalah Mbak Pera ya. Perawati baca dari 401 sampai 450 aja. Berapa menit? Nanti ya. Pera siapa Pera? Yang ngasih waktu adalah Siap, Prof. yang ngasih waktu adalah Pak Rivian. Siap, timer ya. Bentar, Tevera. Siap, Tevera. Dihitung 1, 2, 3 gitu ya. Tevera belum unmute. Ya. Siap. 3, Ya, siap. 3, 2, 1.
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450. Ya, berapa detik dilaporkan? 1 menit 24 detik, Prof. Hanya berapa bilangan tadi? 50 bilangan. 50. 50 bilangan ya. Kebayang kalau 100 bilangan. Kalau 100 bilangan kira-kira berapa Pak Arifian? Kalikan 2. 2 menit 48 detik. 2 menit 48 detik. Padahal tadi Ibu Siti mengukur Pak Wisnu berapa lama tadi? 1 menit 41 detik, Prof. Gitu ya. Berbeda kan di situ kan? Karena ada unsur 400 sekian ya. 400 sekian. Coba kalau bilangannya sudah 532.000, 532.001 ya. Itu kebayang gitu. Jadi kira-kira berapa lama ya ngitung dari 1 sampai 1 juta diperlukan waktu? Nah, ini dalam rangka literasi siswa untuk mengenali apa itu 1 juta gitu ya. Berapa 1 juta itu? Ada yang bisa memprediksi berapa lama? Kira-kira berapa lama 1 juta ini dihitung, membilangnya gitu? 1, 2, 3. Kalau sudah sampai 400 kan 400.001, 400.002 gitu ya. Kalau udah 428.366, 428.367, 432.800 dan seterusnya itu kan berarti makan waktu lama lagi gitu. Sebuah buku di Amerika mengatakan bahwa menghitung 1 sampai juta diperlukan waktu 23 hari. Tapi anak juga protes, Pak, kalau ngitungnya tidak tidur, gimana gitu. Tidak makan, tidak ke air, tidak ke toilet, tidak sholat gitu ya. Jadi bermacam-macam di situ. Itu melukiskan seberapa besar 1 juta itu sebenarnya ya. Ini jadi ini masalah literasi ya, mengenali tentang bilangan. Tentang bilangan ya. Karena yang 1 juta itu dihitung dengan cara seperti tadi, ternyata membutuhkan waktu sampai 23 hari, 23 malam tanpa tidur. Itu bahasa Inggris ya ngitungnya, kamu bahasa Indonesia. Karena kalau sudah ngitung tadi
748.432, 748.433, 748.321, dan seterusnya. Itu dihitung satu-satu gitu. Itu mengekspresikan seberapa besarkah 1 juta itu. Oke ya. Baik. Bapak punya kertas nih. Maaf jaringan jelek ya. Coba perhatikan, bukan sulap, bukan sihir ya. Ini Bapak punya kertas, warnanya kok ini ya. Nggak kelihatan, Bro. Kelihatan ya? Enggak, Kelihatan Bro. enggak? Tidak, Bro. Tidak, Prof. Mungkin Warnanya sama background-nya seperti di-off-kan warna dulu, Bro. background. Nah, ini ada kertas ya. Kertas ini tebelnya 5 cm per rim. Berapa jadi? 5 cm per 1 rim. Jadi berapa tebelnya? Jadi 1 cm 1 cm Halo, sudah bisa dengar? Sudah, Prof. Ini terpental terus ya, kenapa nih? Jadi
Masih. Switch to galeri. Nah, ini dia. Kertas ini, kalau 5 lembar itu 1 senti gitu ya. Ini Bapak sobek sekali. Kemudian tumpuk di atasnya. Sobek 2 kali. Saya tumpuk di atasnya. Sobek 3 kali. Saya tumpuk di atasnya. Sobek 4 kali. Saya tumpuk di atasnya. Sobek 5 kali. Saya tumpuk di atasnya. Ya. Kalau ini saya lakukan terus-menerus sampai 50 kali. Berapa tebal kertas ini? Dengan asumsi 10 lembar kertas itu tebalnya 1 mili ya. 10 lembar kertas 1 mili. Jadi 1 lembar berapa ya? 1 mili, Prof. Enggak. 10 lembar kertas 1 mili. Oh, Jadi selembar berapa? 0,1, Prof. 0,1 mili. Ya, asumsinya 1 lembar 0,1 mili. Kalau 50 kali nyobek tadi, tapi syaratnya kayak gitu. Setiap ini tumpangkan, sobek lagi, tumpangkan, sobek lagi. Tebalnya akan berapa kilometer gitu. Silakan dihitung. Sebanyak berapa kali sobekan? 50. 50. Bisa pakai ini nggak sih? Deret bilangan. Geometri ya? Deret geometri ya? Geometri apa yang aritmatika ya? Ini bedanya bedanya beda ya? B-nya beda. Rasio. Pakai rasio ya? Rasionya berapa? Rasionya 0,5 nggak sih? Karena kan 10 disobek jadi 2, terus ditumpukin lagi. Bener nggak, Teh Miranda? Kertasnya 1 lembar atau 10 lembar? 10 lembar, tapi tebalnya 1 mili. Kertasnya 1 lembar. Oh, 1 lembar, Prof. Sorry, Prof. Mula-mula 1 lembar disobek jadi 2, ditumpuk. Oh, Sobek lagi, tumpuk itu terus.
Disobek 50 kali ya? Disobek berapa kali? Halo, udah bisa. Berapa kilometer? $569.953,4 Kok bisa ya? Rasionya 2, bukan? Apanya? Menghitungnya pakai deret geometri. Ya. Nanti dikali 10 pangkat negatif 6 kan langsung ke kilometer kan? Ya. Jadi hasilnya gimana? Coba tolong dituliskan oleh Mbak. Bentar. Mbak Miranda ya? Hah? Bisa nulis di sini? Sudah kelihatan? Kelihatan, Prof. Ya, coba. Miranda ya, Ini Prof. A-nya berapa? 0, A-nya 1 ya? ya. Apa ini milimeter? Atau ya udah 0,1 aja dulu lah, milimeter ya. Terus R-nya? R-nya 2. 2. Yang ditanyakan S50 ya. 50. S50. Rumusnya gimana? A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi Ya. R-1. R-1. Ya. Itu ya? Ya. Jadi ininya 0,1 milimeter. 2 pangkat 50. 2 pangkat 50
Dikurang 1. Ya, 1 per Bagi 1. Bagi 1. 1. Oke. 2 pangkat 50 diambil 1 per 10 gitu ya. Iya. Nah, ini 0,1 itu per 10. Ya, Prof. 2 pangkat 50 itu berapa? Di kalkulator saya ada E. Prof. Gitu ya. Pakai kalkulator ya. Dua pangkat 50. Itu nilainya adalah 125. 12589990684 kali 10 pangkat 15. 10. Iya. 2, 3. Ya. Kali 10 pangkat 15 per 10 jadi 10 pangkat 14 ya. Itu sama dengan 1. Ini aja dihitung. Mulai dari 14 mulai dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah segitu. Kurangi 1. Karena ini ada 1 nih. Yang ini ya. Oh, dibagi itu kurangi 1 lah. Udahlah kasarnya kayak gini ya. Jadi mungkin 9 ini. 9 dari belakang lah. 9, 9, 9, 3. Mulai dari sini. Sininya sama ya. 1, 1. Allah. 1, 1, 2, 5, 8, 9, 9, 9, 0, 6, 8, 3 gitu. 8, 3, oke. Segini. Udah per 10 tadi kan? Mundur 1 gitu, udah per 10. Milimeter. Jadikan milimeter, jadikan ini senti ya. Kemudian ini berarti meter. Ini kilometer. Nah, ini segini. 11 juta. Miranda 11 juta kilometer bukan? Iya, kalau hitungan saya. 11 juta ya. 11 juta kilometer. 11,2 juta kilometer lah kurang lebih ya. Percaya enggak? Percaya enggak? Kertas numpuk, ditumpuk, sobek, tumpuk, sobek, tumpuk, sobek. Sobekan ke-6 aja udah nggak bisa nyobek tangan kita. Ya, diasumsikannya bisa lah digunting pakai mesin yang raksasa sehingga bisa tergunting begitu. Tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Dan itu ketebalannya ternyata sampai 11 juta kilometer gitu ya. 11 juta kilometer. Nah, ini adalah permasalahan eksponensial namanya ya. 2 pangkat, sekian pangkat 2 gitu. Sekian pangkat 2. Nah, sekian pangkat 2 itu merupakan bilangan perpangkatan 2 ya. Jadi cukup besar gitu bilangan. Sangat cepat. Makanya ada teka-teki seperti ini. Tolong dicermati ini teka-teki. Sebuah perusahaan menjanjikan gaji kepada karyawannya dengan
dua cara berbeda. Cara yang pertama adalah begitu masuk kerja, seseorang itu dikasih gaji 1.500.000. Rp1.500.000. Bulan pertama, bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 2.500.000. Bulan keempat 3 juta. Demikian seterusnya ya, naik gitu. Tapi itu hanya merupakan proyek 20 bulan gitu. Proyek 20 bulan ya. Proyek 20 bulan ya. Oke. Jadi mulai dari 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, 3 juta, 3,5, 4 juta dan seterusnya sampai 20 bulan gitu ya. Tapi dia juga menawarkan cara lain membayar gaji. Gaji pertama, bulan pertama Rp100. 100. Bulan pertama Rp100. Bulan kedua Rp200. Bulan ketiga Rp400. Bulan keempat Rp800. Bulan kelima 1.600.000. Demikian seterusnya sampai bulan ke-20. Andaikan Anda yang akan mengerjakan proyek tersebut, dengan cara mana Anda akan ambil? Apakah cara yang pertama atau cara yang kedua? Mengapa Anda pilih itu?
Saya ulang lagi, yang cara yang kedua berapa gaji pertamanya? 100 ya? 100.000. Prof. Oke, siap. 100 apa 100.000 Temir? 100. 100 rupiah, Prof. Iya, 100 rupiah. 100 rupiah. Yang kedua 200. Ini sama-sama nyari bulan ke-20 kan ya, Prof? Bukan. Sama-sama nyari totalnya. Iya, apa pas di bulan ke-20-nya. Ya, dengan di bulan ke-20-nya. Dalam. Mana, Bu? Siti Nadia. B-nya tadi berapa teh? 500 bukan? Yang ini kan aritmatika. Iya. 500 bukan kan? A1-nya Mir jawabannya beda soal. beda ya? Aduh, salah kayaknya aku.
Aku juga nggak tahu. Yang aku Kalau 20 bulan milih yang mana? Cara satu apa cara dua? Kalau nggak pakai hitungan ya, Prof. Kalau nggak Iya, pakai hitungan, misalkan logikanya, saya milih yang pertama karena angkanya udah besar. Kalau nggak pakai hitungan. Itu proyek 22 bulan milih yang pertama ya. Kalau proyeknya 22 bulan milih yang mana? Yang pertama juga ya. Paling gampang hitungnya gimana? Coba saya masuk lagi ke komputer ini ya.
Sudah? Coba komentar Anda gimana? Jawabannya nggak penting, yang penting komentar Anda. Jangan diam aja. Halo. Ya, Prof, boleh, Prof. Siapa? Saya. Wahyu, silakan Wahyu. Kalau yang saya hitung, saya sih milih yang nomor 2, Prof. Nomor 2. Ya, kalau dihitung. Sampai 20. Ya, bulan ke-20. Kenapa alasannya? Ini kalau dihitung yang cara pertama itu bulan ke-20-nya 11 juta. Kalau cara keduanya itu bulan ke-20-nya 104.857.600. Oh, yang benar. Iya, Coba Bro. cek ulang. Prof, ini sebenarnya nyari pendapatan total atau pendapatan di bulan ke-20 ya, Prof? Proyeknya hanya 20 bulan. Ya. Cara bayarnya kayak gitu. Anda mau pilih yang mana gitu. Oh, Cara kedua tadi Rp100 kan, Prof? Hari pertama Rp100, hari kedua 200, hari ketiga 400 dan seterusnya. kalau apa? Kalau secara hitungan, yang kedua itu total pendapatannya dari bulan pertama sampai bulan kedua itu sekitar 400 juta. Kalau yang satunya sekitar 148 juta, tapi kita ngitungnya dari bulan pertama sampai bulan ke-20 kalau uangnya memang dikumpulin. 400 juta dari mana ya? Pakai rumus SN, Rumus deret SN. geometrik. Ah, masa? Coba ngitungnya kumaha ngitung nak. Itu yang 22 bulan, Prof. Tapi kalau 20 bulan Yang 20 bulan, yang 20 bulan. Yang 20 bulan itu 104 juta sekian. Kalau yang kedua, kalau yang pertama itu 110 juta. Yang kedua berapa yang kedua? 104 juta sekian. 104 juta sekian. Oke. Yang kedua ya. Ya. Kalau yang pertama 110 juta sekian. 110 juta sekian. Oke. Jadi milih yang keberapa? 104 dan 110 ya. Tergantung kondisi, Prof. Tergantung kondisi. Ternyata orang masih ini ya, masih pikir-pikir ya. Kondisinya kondisi yang mana? Kondisi yang seperti apa milih 1 dan kondisi yang seperti apa milih 2? Kalau butuh uang cepat, pilih yang pertama. Kalau butuh uang banyak dan cepat. Yang pertama ya. Baik, andaikan proyek itu aturannya masih sama, proyeknya berlangsung 50 bulan andaikan. Pilih yang mana?
Andaikan 50 bulan, akan pilih yang mana? Susah sekali, kenapa jaringan begini? Sembilan, 7, 8, 4, 4, 2, 7, 3, 8, 5, 2. Andaikan 20 bulan, milih yang mana? Cara pertama, cara kedua? Kedua, Prof. Alasannya apa? Karena tadi hasilnya lebih banyak yang kedua kalau yang ke-20. Karena hanya 100 rupiah di awal. Yang kalau bulan ke-20-nya hasilnya yang kedua, Prof. Yang bulan ke-20-nya berapa? 104 juta ya? Iya. Oke. 52 juta mungkin. 52 ya. Ya, UN-nya. Ini kok lambat sekali ya komputer ini, kenapa? Baik. Jadi hitungan yang tadi memang sebenarnya sih hanya hitungan simpel saja ya.
Kalau yang ini kan kenaikannya dari 1,5 juta ya. 1,5 juta, 2,5 juta, 3,5 juta, 4,5 juta, 5 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai terakhir di 20, ini nilainya hanya berapa ini? 11. 11 juta setengah apa 11? 11 juta pas, Prof. 12 juta, Prof. 11 juta. 11 juta gitu ya. Nah, kalau yang ini kan 100, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nanti pas sampai sini adalah senilai 152 ya. Ini udah 52 juta di sini. 52 juta itu. Karena naik terus ya. Ini 1,5 juta di sini nih. 3 juta, 6 juta, 12 juta, 8. Terus 12 juta. Belum juta ini belum ya? Ya, Prof, masih berapa itu? 8. Oh, udah ini 1,5 juta nih. Sebentar. 800. Enggak, 100. Bukannya 1.600 ya, Prof? 1.600 ya. 1.600 ini baru 1,2 juta ini. 1,2 ini di sini. 1,2 juta ya. Belum. Belum juga ya. Belum ini ya. 6, 3, 2, 6, 4. Baru 640.000 ini ya. 6.400. 6.400 ini. Ya, Prof. Ini 12.800. Demikian terusnya ke yang 10 aja baru 512. Ke yang 11 bulan ke-11 itu baru di angka 1,024. Tapi karena ini adalah pangkat 2, naiknya cepat di sini. Dan pas di 20 itu 52 juta itu ya. 52 juta lebih begitu. Nah, inilah fenomena perpangkatan ya. Kadang cepat, kadang lambat tergantung ininya. Tapi kalau perpangkatan 2 menjadi sekian kali itu kalau sudah sekian bulan begitu. Nah, ini angka-angka yang kalau Anda pinjam uang ke bank kayak gitu ya. Nggak kerasa ya, besar sekali mengambil dari kita. Nilai uang gitu. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan pakai Excel sehingga Anda bisa dengan mudah itu mengenalinya ya. 084923. Saya ingin masuk pakai Excel. Oke. Kelihatannya agak susah nih ya, saya masuk ke komputer lain. Nah, sekarang kita juga sebenarnya bisa menggunakan konsep bilangan ini menggunakan ini.
Kalau panjang rokok jarum itu berapa senti ya? Ada yang tahu nggak? Panjang rokok jarum atau kretek lah. Kretek atau filter gitu. Itu berapa senti itu? Kira-kira aja, jangan serius banget. Ini sok pura-pura ini. Wahyu sok pura-pura padahal tukang merokok itu ya. 6 cm mungkin, Prof. 90 mm. 6 cm terlalu pendek. 9 cm berapa? Di Google 12 mili, 120 mili, Prof. Ya, 12 cm ya. Atau filternya dibuang jadi tinggal 100 cm ya. Kok 100 cm? 10 cm gitu. Atau 111, 110 ya. 110, 11 ya, 11 cm gitu. Ada yang merokok di sini? Ada nggak? Wisnu merokok nggak? Tidak, Prof. Nah, Wahyu? Alhamdulillah enggak, Prof. Nah, juga ya. Nur? Enggak, Prof. Nah, Revyan? Enggak juga, Prof. Alhamdulillah. Enggak apa enggak? Enggak, Prof. Oh, enggak, oke. Baik, alhamdulillah ya enggak merokok. Satu orang sehari biasanya habis berapa bungkus ya? Orang yang sedang lah, jangan yang banter sekali atau yang lambat sekali. Umumnya habis berapa bungkus sehari? Setengah bungkus, Bro. Setengah apa satu? Enggak, Prof. Yes. Setengah ya. Jadi itu berapa senti? 120, Bro. 60. 60 ya. Itu orang yang sedang ya, 60 ya. Sehari 60. Kalau disambung-sambung ini maksudnya. Kalau sebulan itu berapa senti jadinya? 1.800, Bro. Senti atau 18 cm ya. 18 meter. Sebulan ya. Sebulan itu 18 meter. Kalau setahun kalikan 12. 216 meter ya. Kalau 10 tahun 2.160. 2 kilometer ya. Rokok 2 kilometer kira-kira seperti apa ya? Kelilingi lapangan bola 5 kali ya. 400, 400, 400, 400 gitu. Nah, seperti itulah rokok yang dikonsumsi oleh seseorang selama 10 tahun dengan rata-rata seharinya itu 5 batang ya. Sehari 5 batang gitu. Kira-kira panjangnya seperti itu begitu ya. Nah, itu kebayang nikotinnya berapa ons gitu ya. Nikotinnya berapa ons itu akan ketahuan nantinya. Nah, ini itu cara memperlihatkan ya, termasuk mungkin kalau bisa ada gambar orang yang dadanya bolong tapi masih bisa napas gitu. Sekitar sebulan yang lalu saya dapat kiriman gambar kayak gitu ya. Dadanya bolong, paru-parunya hitam, kemudian kelihatan napasnya kayak gini. Ya, ada gerakan-gerakan itu, gerakan jantung dan paru-paru di situ.
Bentar. Nah, saya masuk lagi nih. Ya, saya masuk ya. Oke. Nah, yang tadi saya ingin memperlihatkan ini. Belum muncul, Bro. Kenapa ya? Oh, salah pijit. Nah, ini angka ini ya. Angka yang mungkin Anda bisa melihat ini. Akhir bulan pertama ini 15,5 juta, ini 100. Jadi kalau Anda lihat ini setiap bulan ditambah oh, saya kena kick lagi. Kena kick lagi saya ini. Sehingga keluar ya. Oke, nggak apa-apa lah. Katanya saya harus masuk melalui browser Anda itu. Memangnya apa ya? Apakah saya tidak mengikuti brosur? Apakah saya memakai browser orang lain gitu? Oke. Jadi tadi masalah rokok itu bisa digunakan literasi untuk orang-orang sadar selama 10 tahun itu sudah makan asap rokok sepanjang berapa Pak Firdaus? 200 meter ya? 2 Itu kilometer. Itu hanya yang rata-rata 5 batang per hari. Kalau yang 1 bungkus per hari udah bisa kebayang itu berapa. Dan memang hitungan matematik itu dibuat untuk menjadikan rasional seperti tadi ya. Sehingga orang-orang perokok mungkin akan menyadari ya bahwa saya mengkonsumsi rokok dalam 10 tahun itu sampai 2000 meter, 200 berapa tadi ya? 2000 ya? 2000 meter. Oke. Dan masih banyak lagi ya manfaat dari hitung-menghitung di dalam matematika sebagai penguatan literasi ya.
Makanya seseorang yang sudah punya literasi jangan sampai melanggar. Termasuk pelanggaran misalkan belanja yang pakai troli banyak sekali barangnya, dia ikut ngantri di tempat yang barangnya kurang dari 10 item itu ya. Maka dia akan diejek oleh orang di belakangnya. Orang ini tidak bisa ngitung. Ada pengejekan lain dari orang di belakangnya lagi. Orang ini tidak bisa baca gitu ya. Karena sudah ada pengumuman yang bayar di kasir ini adalah orang yang membeli kurang dari 10 item. Tahu-tahu yang pakai keranjang lewat ke situ juga. Begitu. Maka dia akan diolok-olok oleh temannya. Begitu. So, gunanya dari matematik ini memang nantinya itu untuk berpikir rasional dan untuk dimanfaatkan untuk membuat orang lain atau kehidupan ini menjadi stabil gitu. Sehingga tidak banyak protes dari orang lain gara-gara tidak bisa baca dan juga mungkin tidak bisa menghitung ya, walaupun bilangannya sederhana. Nah, itulah peran matematik untuk meningkatkan literasi ya. Literasi matematis begitu. Baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini kuliah terakhir. Untuk UAS nanti tinggal tunggu aja waktu informasinya ya. Mengikuti jadwal yang diberikan oleh SPS atau oleh Pasca. Atau mungkin diatur oleh dosennya sendiri begitu. Ya, tapi yang jelas bukan sekarang-sekarang. Mungkin nanti di penghujung akhir atau di awal Januari begitu. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin disampaikan? Silakan. Izin, Prof. Waktu itu katanya mau share buku, Prof. Sudah dikirim kok. Oh, udah. Oh ya, baik. Saya belum cek mungkin. Baik. Terima Nah kasih, ya, Prof. yang lain udah dapat belum? Sudah. Kalau nggak salah saya ngirimnya lewat chat room ya. Iya, Prof. Udah, Prof. Tolong yang belum ngambil dari teman ya. Saya ngirim ada 4 buku kalau nggak salah. Iya, Prof. Makasih, Prof. Oke. Ada California Book, ada buku karangan saya, ada bukunya Developmentally, kemudian satu lagi apa begitu? Krulik kalau nggak salah, problem solving gitu ya. Mbak, silakan Mbak Miranda. Aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, masih ada? Masih ada yang ingin disampaikan? Kalau sudah tidak ada ya sudah cukup aja ya. Sampai ketemu di saat Anda ujian sidang disertasi nanti. Tesis ya. Tesis. Ya, saya nggak tahu nanti masih bimbing apa enggak atau masih nguji apa enggak juga nggak tahu. Biasanya tahu-tahu Anda udah wisuda aja. Pak, saya dulu kuliah dari Bapak ini gitu biasanya begitu ya. Mangga nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof. Mangga.